pagi Bapak dan Ibu peserta PPG. Sekarang kita sudah memasuki hari ketiga untuk modul lokakarya. Di sini saya akan menjelaskan tentang instruksi tugas di hari yang ketiga. Untuk diketahui bahwa di modul lokakarya perangkat pembelajaran ini berbeda dengan modul pendalaman materi yang lalu untuk penilaian ya Bapak Ibu ya. Jika di pendalaman materi kali lalu, ketika kita cek rekap nilai itu di dashboard halaman depan, akan langsung muncul nilai-nilai kita ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini tidak otomatis. Jadi pengembang aplikasi LMS ingin agar Bapak Ibu eh, belajar untuk aktif, proaktif dalam menggunakan LMS. Di sini setiap hari Bapak Ibu diwajibkan untuk mengklik tombol update rekap nilai di pojok kanan atas di menu rekap nilai ya. Diklik di pojok kanan atas di atas ini ya ada tombol update rekap nilai. Nah, ini harus diklik. Kalau tidak diklik nilainya akan masih kosong-kosong begini ya. Nah, meskipun dosen sudah menilai, tapi kalau Bapak Ibu belum klik, dia masih akan kosong. Maka Bapak Ibu harus rajin-rajin mengklik update rekap nilai. Ya, diklik, nah baru akan terupdate nilainya. Ya. Nah, ini adalah salah satu cara supaya Bapak Ibu rajin dan proaktif dalam menggunakan LMS. Kalau di pendalaman materi yang lalu masih disajikan secara otomatis, di sini mulai tidak ya. Itu yang pertama harus diketahui oleh kita semua. Lalu saya akan menjelaskan tentang modul lokakarya kita hari ketiga di perangkat pembelajaran. Ini saya menggunakan contoh akunnya Ibu Saminah ya. Untuk resume diskusi tidak ada beda. Resume sudah sama ya dengan sebelum-sebelumnya. Silahkan lihat kontrak kuliah ya. Selalu lihat kontrak kuliah. Kalau perlu kontrak kuliah ini di print atau dicetak supaya Bapak Ibu tidak lupa dan lebih nyaman dalam membacanya. Nah, kontrak kuliah hari ketiga, pagi ini Bapak Ibu diberi batas waktu untuk mengupload tugas kedua sampai dengan jam 8 WITA. 8 pagi WITA ya. Lalu jam 8.09 Vkon jika ada Vkon. Jika tidak ada maka dosen mungkin menggantikan dengan media yang lain. Kemudian jam 9 sampai 11 membaca menelaah KB2. Jam 11 sampai setengah 1 membuat resume 3 yaitu tentang topiknya pengembangan lembar kerja peserta didik dan pengembangan materi ajar halaman 60 sampai dengan 76. Jadi di dalam modul silahkan fokus pada halaman 6076 ya. Ini halaman 60 yaitu di poin B di bagian pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi silahkan diresum mulai dari sini sampai dengan halaman ke 76 ya. Pahami materi tentang LKPD ini baik-baik karena ini akan jadi tugas 3 nanti Bapak Ibu ya, tugas yang ketiga. Jadi pahami dulu materinya, baru buat tugasnya. Jangan dibalik, buat tugas dulu baru buat resume itu salah. Maksud dari resume adalah Bapak Ibu supaya memahami materi dengan baik dulu. Kalau sudah paham, baru bisa mengerjakan tugas, gitu ya. Oke, itu untuk resume. Lalu untuk diskusinya ya, diskusinya nanti silahkan dilihat jangan sampai salah masuk kamar ya. Diskusi hari ketiga kita adalah pengembangan lembar kerja peserta didik dan pengembangan media pembelajaran. Ya, ini diskusi yang hari pertama lalu ya. Lalu ini diskusi hari kedua kemarin. Nah, ini diskusi hari yang ketiga. Nah, silahkan buka diskusinya. Materi diskusinya ada di sini. Pertanyaannya masih sama dengan yang hari pertama dan kedua. Hanya saja topiknya atau temanya berbeda ya. Silahkan diskusi, usahakan jangan copy paste dalam diskusi. Gunakanlah bahasa sendiri karena kami lebih menghargai pendapat Bapak Ibu secara pribadi ya. Jangan copy paste atau mencontek apalagi copy lurus-lurus dari buku atau modul itu sangat tidak disarankan. Kemudian untuk tugas hari ketiga ya.
Nah, tugas hari ketiga ini adalah Bapak Ibu membuat media pembelajaran dan lembar kerja peserta didik. Ada dua ya. Yang pertama Bapak Ibu buat media pembelajaran dan yang kedua buat LKPD atau LKPD itu zaman dulu biasa disebut istilahnya LKS, lembar kerja siswa. Sekarang istilahnya ganti yaitu LKPD. Tapi sebenarnya prinsipnya sama. Lah untuk media pembelajaran apa yang harus saya buat? Bapak Ibu berdasarkan materi ajar yang sudah disusun sebelumnya ya. Tugas 2 kemarin kan Bapak Ibu sudah buat materi ajar ya. Nah, berdasarkan materi itu silahkan dikembangkan menjadi sebuah media pembelajaran. Kalau materi kan kebanyakan masih uraian kata-kata, instruksi, rangkuman, ya kan, informasi. Sedangkan di sini Bapak Ibu kembangkanlah materi tersebut menjadi sebuah media. Media pembelajaran yang relevan dan dapat mendukung materi pembelajaran tersebut dan bermanfaat untuk RPP yang Bapak Ibu nanti akan susun. Media pembelajaran dapat berupa satu, ya media itu ada tiga kan. Media visual itu ya artinya media yang menggunakan indera penglihatan mata ya. Visual itu kan yang dapat dilihat seperti contohnya gambar, sketsa, poster ya, foto-foto, cerita bergambar atau cergam, karikatur, kartun-kartun, lalu eh sebentar, Bab. Lalu PowerPoint, lalu slideshow dan lain-lain. Lalu dua media audio. Ada audio itu berarti suara ya. Ada lagu, rekaman suara, cerita audio dan lain-lain. Lalu yang ketiga media audiovisual. Itu seperti film, video, PowerPoint interaktif. Ya, ada banyak pilihan. Silahkan cukup pilih salah satu saja yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan materi ajar yang lalu. Apakah Bapak Ibu mau pakai film, mau buat sendiri boleh ya. Mau cari di YouTube juga boleh. Yang penting prinsipnya adalah Bapak Ibu cari di internet, cantumkan sumbernya dengan jelas. Jangan copy lurus-lurus atau jangan plagiat. Itu yang tidak boleh ya. Plagiat itu yang tidak disarankan. Kalau kita menggunakan sumber yang dibuat oleh orang lain, sertakan ini saya ambil dari mana ya. Itu harus disertakan, itu etika dalam mengutip karya orang lain. Nah, jika nanti Bapak Ibu itu menggunakan apa namanya video, kalau gambar, foto dan lain-lain harus disimpan dalam bentuk kalau gambar bisa ya, bisa diupload di sini. Oh sorry, di sini filenya harusnya format PDF Bapak Ibu ya. Jadi PDF di sini kalau dia berupa gambar, poster, foto, cergam dan lain PowerPoint, maka harus disimpan dulu dalam bentuk PDF baru bisa diupload di sini. Ya, bisa diupload di sini. Tetapi jika itu berupa link YouTube ya, link YouTube video itu link YouTube atau link di Google Drive ya. Bapak Ibu punya video silakan diupload dulu di YouTube atau di Google Drive, lalu linknya itu nanti silahkan dicantumkan di sini ya, di kolom di bawah ini, saya dicantumkan sini. Nah, berarti kalau sudah pakai link YouTube, filenya nggak perlu lagi kan? Nanti dosen akan langsung mengklik linknya ini untuk melihat videonya. Lalu simpan tugas, itu ya. Lalu untuk tugas yang kedua, untuk film atau video jangan terlalu panjang-panjang Bapak Ibu ya, maksimal 30 sampai 60 menit ya. Jangan terlalu panjang sampai 1 jam lebih, itu tidak ideal lagi, itu bukan media pembelajaran itu namanya ya kalau sudah terlalu panjang itu kan. Media itu kan prinsipnya membantu guru dalam menerangkan atau menyampaikan informasi dan juga membantu siswa dalam memahami lebih jauh materi yang dipelajari. Itu kan prinsip media. Kalau medianya sudah terlalu panjang itu bukan membantu lagi tapi sudah membuat bosan. Lalu yang kedua, LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Silahkan Bapak Ibu buat contohnya sudah ada di bawah sini ya. Ini LKPD kalau menggunakan yang Bapak Ibu yang sudah mahir bisa menggunakan LKPD dengan Google Form. Ini contohnya linknya sudah saya sertakan di sini. Kalau yang interaktif dengan website, dengan internet bisa menggunakan di sini. Atau LKPD yang sederhana seperti di bawah ini. Sudah disertakan contohnya juga. Nah,
Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, LKPD itu harus memenuhi unsur-unsur ini. Apa yang harus ada dalam LKPD? Silahkan lihat di modul di halaman 63 ya. Jadi LKPD itu harus ada unsur ini. Yang pertama judul, harus ada judulnya, lembar kerja peserta didik, petunjuk belajar, bagaimana cara menggunakan LKPD tersebut. Lalu 3, kompetensi yang akan dicapai, tujuan pembelajarannya apa, indikatornya apa, itu harus disampaikan dalam LKPD. Lalu informasi pendukung, materi ajarnya juga harus disampaikan ya, bahan ajarnya ya, materi informasi apa namanya? Mungkin kutipan artikel atau jurnal ya, atau rangkuman materi juga disertakan. Lalu yang kelima, tugas dan langkah kerjanya bagaimana harus disampaikan. Dan yang terakhir adalah penilaian. Soal-soalnya, tugas-tugasnya ya, cara menilainya ya, penskorannya harus ada di dalam LKPD. Inilah yang disebut format LKPD yang utuh ya. Jangan salah paham, ada yang kirim nanti hanya soal-soal saja. Itu kalau soal-soal yang dikirim itu bukan LKPD Bapak Ibu. LKPD yang baik harus mencakup unsur-unsur ini, ada 6 unsur ya. Kalau hanya kirim soal saja itu bukan LKPD, itu namanya instrumen penilaian. Ya, harus dibedakan antara LKPD dengan instrumen penilaian. Jadi LKPD yang baik sekali lagi harus mencakup 6 unsur ini kalau ingin dikatakan sebagai LKPD. Ini ya yang harus diperhatikan. Nah, nanti LKPD-nya silahkan disimpan dalam bentuk PDF, lalu diupload di sini. Lalu misalnya tanya, Pak, jika LKPD saya, media saya dalam bentuk PDF, kan tugas hari ini ada 2 ya Bapak Ibu ya, yaitu media pembelajaran dan LKPD. Jadi misalnya Bapak Ibu medianya itu kebetulan menggunakan foto, lalu LKPD kan juga harus diupload, sedangkan di sini hanya satu tempat untuk upload PDF. Caranya bagaimana? Caranya adalah Bapak Ibu harus menggabungkan dua file PDF tersebut. Ya, media dan LKPD digabungkan dulu menjadi satu file PDF, baru diupload karena di sini hanya diberikan satu tempat untuk menguploadnya. Kecuali Bapak Ibu medianya dalam bentuk video YouTube atau sudah ada linknya ya, linknya di mana gitu. Misalnya gambarnya, tapi gambarnya ada sudah diupload. Nah, berarti nanti yang di atas di sini untuk upload LKPD, PDF ya, dalam bentuk PDF, yang di bawah di sini untuk mengupload eh, link video YouTube atau link gambar foto yang sudah ada di upload gitu ya. Bisa dipisahkan kalau memang filenya terpisah, yang satunya dalam bentuk link. Tapi kalau dua-duanya tugas hari ini baik LKPD maupun media dalam bentuk PDF, maka harus digabungkan dulu menjadi satu, baru diupload di sini. Cara menggabungkannya bagaimana? Nanti Bapak Ibu bisa lihat di petunjuk di di grup angkatan pertama waktu itu sudah pernah dijelaskan ya oleh admin ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa masuk di I Love PDF. Ya, ilovepdf.com ya. ilovepdf.com ini ilovepdf.com gitu ya. Nanti di sini ada tulisan merge PDF ya. Merge PDF. Nah, ini merge PDF bisa diklik. Nah, nanti bisa ini secara online ya Bapak Ibu ya, nanti bisa menggabungkan file PDF beberapa file jadi satu. Misalnya ini 2 file ini saya mau jadikan satu, bisa. Nah, ini nanti tinggal diklik merger akan menjadi satu file. Awalnya 2 file PDF akan jadi satu file. Itu caranya. Jadi Bapak Ibu juga harus belajar ya hal-hal begini, harus tahu ya, sebagai guru kita harus mau belajar hal baru. Jangan mudah putus asa dan jangan cepat merasa menyerah. Ah, saya sudah tua, saya sudah bingung. Jangan Bapak Ibu, kita semua harus belajar karena kita sekarang hidup di zaman era teknologi. Siswa yang kita ajar pun siswa-siswa zaman sekarang, zaman digital, ya kita guru sebagai pendidik harus senantiasa mengembangkan ilmu dan mau belajar hal-hal yang baru. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk tugas hari ketiga ini. Semoga bisa dipahami dan jika masih ada hal yang ingin ditanyakan, nanti silahkan bisa langsung disampaikan di grup kelas masing-masing di WA untuk ditanyakan kepada dosen pengampunya masing-masing. Atau jika ada kendala teknis bisa langsung hubungi admin Pak Heri, Pak Erik, atau Ibu Yuli. Mereka siap membantu kendala teknis Bapak Ibu sekalian.
Baik, selamat pagi. Saya ucapkan selamat bekerja untuk kita sekalian. Tuhan memberkati.